sore hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan pelajaran terakhir ya, jadi ibu kalian ini udah pada capek, ngantuk, bawahnya pengen pulang nggak sih? Betul. Ya. Tapi ibu harap kalian tetap semangat sampai jam pelajaran selesai ya. Oke? Siap, Bu. Cuma kalau semangat, ibu pas ibu bilang semangat, kalian bilang siap gitu ya? Oke. Semangat? Siap. Oke, nice. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak di pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Boleh tunjuk tangan? Saya Bu, Ya, silakan. paradigma perilaku sosial Bu. Oke, benar banget ya. Di minggu yang lalu kita belajar tentang paradigma perilaku sosial. Maka dari itu, hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yakni penelitian sosial, di tepatnya mengenai metode penelitian sosial, gitu ya. Jadi sebelum belajar mungkin anak-anak bertanya gitu ya, kenapa sih Bu sosiologi itu harus belajar tentang metode penelitian, atau kenapa sih harus paham tentang penelitian sosial gitu kan ya. Nah, jadi jawabannya itu sebenarnya berkaitan dengan sifat-sifat sosiologi. Ada empiris ya, di mana empiris ini menekankan bahwasanya seorang peneliti dalam berargumen itu tidak boleh asal asbun lah, ya ibaratnya harus melalui penelitian dan juga metode yang ilmiah gitu ya. Dan juga nantinya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti ini akan menghasilkan sebuah data atau fakta baru yang berguna untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan baru atau memecahkan suatu permasalahan sosial gitu. Paham ya kenapa kita harus belajar metode penelitian sosial? Paham. Dalam melakukan penelitian sosial itu kan pasti kita perlu yang namanya metode penelitian gitu ya, dimana seorang peneliti ini bebas memilih metode apa yang ingin mereka gunakan dalam melakukan penelitian tersebut gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi intinya aja tentang metode penelitian. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak sih apa itu metode? Yang tahu boleh angkat tangan dong. Saya mau coba, Bu. Boleh. Menurut saya metode itu adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar mencapai apa yang dikehendaki. Oke, tepuk tangan dulu dong buat temannya. Bener banget. Jadi metode itu adalah sebuah jadi metode ini berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos yang berarti cara ataupun jalan. Nah, berhubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja yang digunakan untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu atau kajian penelitian. Sementara penelitian merupakan terjemahan dari kata research yang berarti penelitian atau menyelidiki gitu ya. Nah, penelitian sendiri adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis serta objektif. Nah, dari sini ibu mau tanya, ada yang bisa nggak menyimpulkan apa sih sebenarnya metode penelitian itu? Yang tahu boleh angkat tangan coba. Saya dulu. Ya, silakan. Metode penelitian itu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang kita gunakan nantinya buat penelitian. Bener ya, tepuk tangan dong buat temennya. Nah, benar. Jadi metode penelitian adalah upaya meneliti dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah. Nah, di dalam metode penelitian ini terdapat pendekatan atau jenis-jenis metode penelitian. Ada yang tahu nggak ada apa saja sih jenis-jenis metode penelitian? Boleh dong angkat tangan yang tahu. Saya mau coba itu. Boleh. Pendekatan metode penelitian ada kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Ya, benar banget. Jadi, tepuk tangan dulu dong.
akan bahas dulu dari penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dilihat sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang memiliki suatu fenomena sosial dan juga masalah manusia. Di mana dalam penelitian kualitatif nanti hasil yang didapatkan oleh peneliti ini bersifat deskripsi, dia lebih berupa kepada kata-kata tertulis, lisan dari hasil penelitian seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif gitu ya. Nah, di dalam metode kualitatif ini terdapat 5 pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, fokus grup, observasi, studi kasus, dan studi longitudinal. Yang pertama kita bahas dulu dari wawancara. Wawancara ini menjadi metode kualitatif yang sangat umum digunakan oleh para peneliti. Biasanya nanti seorang peneliti akan menginterview atau mewawancarai narasumbernya satu persatu secara mendalam, gitu ya. Lalu yang kedua ada fokus grup, di mana fokus grup ini dilakukan dengan membentuk kelompok sebanyak 5-6 orang, dan nantinya mereka akan mendiskusikan topik penelitian yang mereka angkat dengan terarah dan juga sistematis. Jadi fokus grup ini dia lebih ada aturannya, nggak bisa asal, bukan hanya sekedar kayak ngobrol-ngobrol di kafe biasa, cuma dia ada sistematisnya gitu, ada aturan yang mengatur cara kerja atau cara jalan dari fokus grupnya. Lalu yang ketiga ada observasi, di mana seperti yang udah tahu mungkin observasi itu kayak pengamatan gitu ya. Nantinya seorang peneliti ini dapat melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lapangan gitu. Misalnya saya itu mau tahu nih bagaimana sih perilaku masyarakat di pasar. Nah itu ibu bisa langsung ke pasar buat meneliti dan juga mencatat gitu ya data-data penting yang ibu dapatkan di sana. Lalu ada studi kasus, di mana studi kasus ini lebih menekankan penelitian yang mendalam kepada seorang individu. Jadi mereka nantinya seorang peneliti akan bertanya gitu mengapa seorang individu itu bertindak dan juga berpikir gitu ya. Lalu ada studi longitudinal. Nah, yang membedakan studi longitudinal dengan metode pengumpulan data lainnya adalah dalam studi longitudinal ini durasi waktunya itu lebih panjang, bahkan bisa sampai 5 atau 10 tahun. Tapi objek kajian penelitian itu sama gitu. Jadi misalnya kalian meneliti kayak kebiasaan main sosmed seorang remaja yang berpengaruh terhadap nilai akademiknya. Nah itu bisa dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama, 5 sampai 10 tahun ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode penelitian kualitatif. Nah metode ini tuh adalah metode penelitian yang menguji teori tertentu dan mencari data penelitian dengan cara meneliti hubungan antar variabel, di mana yang membedakannya dengan kualitatif adalah hasil data dari penelitian kuantitatif ini harus dianalisis dulu melalui proses statistik. Gitu. Sementara dalam kualitatif hal itu nggak perlu dilakukan. Jadi kalau kuantitatif harus dianalisis dulu, sementara kualitatif itu dideskriptifkan saja, gitu ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif ada yang namanya variabel. Variabel ini dapat didefinisikan sebagai suatu faktor yang mempengaruhi atau dipengaruhi dalam topik penelitian yang diangkat. Ya. Dan variabel ini ada 2 jenis, yakni variabel bebas dan terikat. Di mana variabel bebas ini artinya adalah variabel yang mempengaruhi atau independen, sementara variabel terikat ini variabel yang terpengaruhi atau dependen. Mungkin terdengar ya kayak rumit banget gitu untuk dipahami terkait dengan variabel. Jadi itu mau saya kasih contoh aja bagaimana kita menentukan variabel bebas dan terikat. Di sini contohnya ibu ingin meneliti terkait dengan kebiasaan merokok pelajar. Jadi contohnya kelihatan nggak saya belakang? Akan mengambil satu alasan, yakni karena pengaruh teman sebaya ya. Jadi alasan yang akan diambil itu pengaruh teman sebaya.
kalau dalam kuantitatif nanti ibu tuh akan meneliti bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap kebiasaan merokok belajar, ya. Nah, biar gampang ibu bikin kalimat yang akan menjadi judul dari penelitian kuantitatif pengaruh teman sebaya terhadap kebiasaan merokok belajar. Nah, di sini nih, ini tuh nantinya akan menjadi judul penelitian kuantitatif kalian. Di dalam judul ini, seperti yang udah Ibu bilang tadi ada dua variabel ya, variabel bebas dan terikat. Nah, yang menjadi variabel bebas adalah pengaruh teman sebaya. Ini variabel bebasnya, karena dia akan mempengaruhi kebiasaan merokok pelajar, ya. Nah, ini variabel terikat yang dependen, jadi itu akan terpengaruh dari teman sebayanya, ya. Jadi itu variabel bebas, sementara kebiasaan merokok pelajar adalah variabel terikat. Paham nggak sampai sini? Atau masih kurang? Paham. Ya. Karena setelahnya ibu akan milih 2 orang atau 1 orang maju ke depan. Variabel A menentukan variabel bebas dan terikat. Jadi udah clear kan ya? Ya udah. Oke. Nah, di sini ada contoh judul penelitian kualitatif yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat kreativitas siswa. Nah, ada yang mau maju nggak ke depan buat menentukan mana variabel bebas dan juga terikat? Kalau gitu ibu tunjuk aja nggak? Apa ya? Anggi Bu, Anggi. Bismillah ya Allah. Jadi aja Bu. Nopal udah paham Bu. Itu takut. Siap Bu. Sama Bu Jemina. Coba dong istiharah ada nggak ya? Alhamdulillah. Semangat Iis. Coba istiharah baik juga. Maju dong. Biar Semangat. Nih, kamu tentukan mana variabel bebas dan terikat. Jadi variabel bebasnya adalah apa nih? Penggunaan media sosialnya Bu. Kalau terikatnya, Si tingkat kreativitas siswa. kenapa? Karena si media sosialnya mempengaruhi tingkat kreativitas siswa. Tingkat kreativitas siswanya yang terikatnya kenapa? Kenapa tingkat kreativitas siswa itu terikat? Ya karena dengan si individu main media sosial dia bisa nyari inspirasi yang lain buat makin kreatif. Oke, tepuk tangan dulu dong, Liz. Terima kasih. Bener ya, jadi ini tuh variabel bebas dan yang satunya variabel terikat. Nah, udah clear ya soal variabel. Kita sekarang masuk ke dalam metode pengumpulan data di kuantitatif. Sama halnya dengan kuantitatif juga memiliki metode pengumpulan data. Yang pertama adalah probability sampling, di mana probability sampling ini metode pengumpulan yang memungkinkan semua orang dalam suatu populasi ini memiliki kesempatan atau peluang yang sama dalam menjadi sampel penelitian. Lalu ada questionnaire atau survei, di mana ini juga yang menjadi umum dalam kuantitatif. Nantinya kalian akan biasa tuh mengerjakan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Secara tertulis, selalu ada wawancara, dan wawancara ini sifatnya lebih terbatas ya, tidak semendalam di kualitatif. Kemudian ada observasi, di mana pengamatan ini dilakukan juga terbatas, dia nggak sedetail dari penelitian kualitatif. Dan terakhir ada review dokumen, ini dilakukan untuk memperkuat data-data yang dimiliki oleh peneliti gitu. Nah, oke.
antara metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Tadi kan udah dijelasin gitu ya apa saja metode penelitiannya. Silakan diskusi, beri waktu 5 menit. Kalian bisa cari sumber dari internet atau dari manapun. Siap, Bu. Yang misalnya itu tadi contoh dari si ini ngumpul itu dokumen. Nah kalau misalnya wali itu gimana? Kayak apa? Kayak apa? Kalau ke Deskripsi. jadi kayaknya waktu udah habis ya. Jadi ibu minta perwakilan 2 orang dari barisan sini sama sini mungkin ya. Boleh deh, siapa ya? Takut. Rian Bu, Rian. Sufyan Bu, Sufyan. Santika boleh deh. Banget ya Bu. Boleh dong. Jadi perbedaannya itu kalau yang kuanti itu udah pasti dia pakai angka-angka gitu. Nah itu tuh dia analisis data dan metode itu pakai survei kalau nggak questionnaire. Nah kalau kualitatif itu sendiri di deskriptif itu kayak menjelaskan terus pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Terus juga pakai metodenya lebih ke wawancara, observasi atau presentasi. Oke, benar. Tepuk tangan dong. Ibu minta satu lagi coba ya buat menyampaikan hasil diskusinya. Apa ya, saya kira. Anin. Boleh dong, Cika. Iya. Saya diri ya Bu. Ya, silakan. Oke, kalau dari hasil diskusi dengan teman sebelum ya, kalau yang kuantitatif itu melihat fenomena itu sebagai suatu sebab dan akibat. Jadi mereka tuh punya keterkaitan dua-duanya. Nah, kalau yang kualitatif, dia itu lebih mendalami kenapa sih sesuatu itu bisa terjadi, bagaimana terjadinya. Pokoknya dia lebih mendalami hal-hal yang sifatnya deskriptif gitu. Oke, bagus banget ya jawaban kalian. Tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya jam pelajaran kita udah mau habis. Ya. Oke, tapi sebelum itu, ini terakhir Ibu mau ngasih tahu sesuatu kalau kalian akan dapat tugas. Pagi. Ibu akan share buku cetaknya di grup kelas ya, dan kalian akan buka halaman 102 dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke? Oke, Bu. Dan terakhir, Ibu mau apresiasi kalian semua yang sudah memperhatikan pelajaran sampai selesai dan juga dapat berpartisipasi secara aktif, antusias, dan dengan baik gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, semoga di pertemuan berikutnya kalian masih bisa menjaga semangatnya sampai akhir dan juga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, segitu aja dari Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.